Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 8040190028 dari kelas 01 PS4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat dan praktekkan dari pertemuan 7 sampai 14 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebelum itu, kita nyalakan dulu ini XMPP-nya Apache, MySQL, dan FileZilla-nya sudah saya start. Ini sudah berubah menjadi hijau. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Ini juga sudah saya start. Sebelum masuk ke websitenya yang telah saya edit ini ada sudah beberapa, kita masuk dulu ke Visual Studio Code-nya dan akan saya jelaskan beberapa ini seperti ini yang telah saya buat dan saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kita root dulu, root nih PHP. Ini yang telah saya buat beberapa rootnya. Ini ada root get slash, yang ini adalah yang mengaksesnya adalah beranda controller at index. Ini ada root home, yang mengaksesnya adalah home controller at index. Ini root get untuk from daftar, yang mengaksesnya adalah mahasiswa controller from daftar. Root post, simpan daftar, ini mengaksesnya simpan daftar. Ini root get mahasiswa beranda, mahasiswa slash beranda, yang mengaksesnya adalah mahasiswa controller slash beranda. Jadi yang diubah adalah ini. Sini beranda berarti add-nya juga berubah. Beranda simpan daftar, add-nya juga berubah menjadi simpan daftar. Untuk login di sini menggunakan root get. Untuk simpan daftar menggunakan root post. Juga untuk proses login kita menggunakan root post. Ini ada root post untuk simpan syarat dan akan dihandle oleh mahasiswa controller simpan syarat, dan ada root get mahasiswa hapus syarat ID dan mahasiswa controller add hapus syarat. Ini ada root get logout, yang mengontrolnya atau menghandlenya adalah mahasiswa controller add logout. Ini ada root preview admin. Untuk adminnya ada root research jurusan controller. Ini ada root get registrasi index. Root get ada registrasi update status ID, registrasi controller add update status. Ini ada root get registrasi add hapus ID, registrasi controller add hapus. Ini ada root get registrasi syarat ID, yang menghandlenya ada registrasi controller add syarat. Juga sama, ini root postnya untuk registrasi simpan. Di sini untuk simpan kita mempunyai rute tersendiri, yaitu adalah post. Ini simpan juga berarti rutenya post. Ini juga rutenya post, registrasi slash syarat simpan, registrasi yang menghandlenya ini registrasi controller add syarat simpan. Ini ada root get user access index. Ini adalah untuk halaman user, nanti ada di websitenya ini yang telah kita buat. Ada root get user index, user controller add index, ada root get user slash tambah, yang menghandlenya adalah user controller add tambah. Root post untuk simpan juga, berarti ini sama, simpan kita menggunakan root post, yaitu user slash simpan, user controller add simpan. Root get sama, user slash edit slash ID, yang menghandlenya user controller add edit. Ada root put untuk update, user upgrade ID, user controller add update. Ada root get lagi, user hapus ID, dan menghandlenya user controller add hapus. Ini rute yang telah saya buat. Kita lanjut ke ini dulu, ke beberapa fungsinya. Di sini ada dari user controller. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada beberapa fungsi di user controller add PHP ini. Ada fungsi yang pertama adalah fungsi index, yaitu request. Ini data requestnya, ini objeknya app user latest. Ini maksudnya data terbaru paginet 10. Data objeknya objek return view user index, nanti dia return view ke user index.
yang black PHP tadi ada, nanti ini datanya. Yang kedua adalah fungsi tambah ada objek, ada action, ada method, dan ada nama tombolnya. Objeknya new app, jadi objeknya user, ini objeknya user, aksinya user, ini yang akan dihandle oleh user controller add simpan, metodnya post, nama tombolnya simpan, return view, dan akan di return view oleh user from data. Dan ada fungsi simpan, request validate. Ini kita validasi dulu datanya yang di user, ada name, email, password, ini sesuai dengan nama tabel yang ada di database. Setelah kita buat yang di PHP admin ada name, required min, kita melakukan validasi dulu terhadap datanya. Email, required email, email ini harus bersifat unik, jadi tidak boleh sama. Unique users email, passwordnya same password konfirmasi. Kan pasti kalau sudah masukin password ada password konfirmasinya. Ini sama juga ada objek, new app user, objeknya user, objek name, request name, objek email, request email. Nah, untuk objek password, kita menggunakan backup, request password, objek save, dan akan di return back with pesan data sudah disimpan. Ada function edit, ada juga variabel data ini ada objek, action, method, dan nama tombol juga. Objeknya app user, find or file, ID, actionnya akan dihandle oleh user controller add update, ID, metodnya put, file, datanya nama tombol update, ini nama tombolnya update, di return view oleh user from data. Ada fungsi update, request ID, ini kita melakukan validasi lagi di update, kita melakukan validasi terhadap data email, name, dan password. Required minimal 2, namanya emailnya bersifat unik, jadi tidak boleh sama. ID, passwordnya konfirmasi. Ini juga objek, app user, find or file. Ini juga sama nih, return back with pesan data sudah diupdate. Ini data sudah disimpan di atas ini, jadi. Dan ada terakhir ada fungsi hapus di user controller ini. Objek app user, find or file, ID, objeknya delete, return back with pesan data berhasil dihapus. Ini kalau kita mau menghapus data pada user. Kita lanjut ke registrasi controllernya. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi index yang terdapat di registrasi controller. Request, data registrasi, app registrasi, latest ini data terbaru, paginya 20, return view yang handle-nya registrasi index data. Ada fungsi edit, db beginning transaction, registrasi find or file, if registrasi statusnya baru mahasiswa, jadi mahasiswa yang baru daftar itu statusnya baru mahasiswa, data mahasiswa, app mahasiswa, find or file, registrasi mahasiswa ID. Files, registrasi syarat, block file to array, strike delete files, delete db commit, return back with pesan data berhasil dihapus. Ini kalau mau menghapus data ya, fungsinya fungsi public function hapus, return back with pesan data tidak bisa dihapus, status registrasi bukan baru. Dan ada fungsi syarat, registrasi, app registrasi, find or file, return view, syarat index, compact registrasi. Ada fungsi syarat from, syarat, variabel syarat, data syarat, app registrasi syarat, find or file ID, data syarat, actionnya, registrasi, controller add syarat simpan, metodenya post, return view-nya syarat from data. Ada fungsi syarat simpan, request, syarat, registrasi syarat, find or file, request, syarat ID. Syarat keterangan, strip text, request keterangan, syarat save, dan di return back oleh with pesan data sudah diupdate. Ini fungsi update status, registrasi, app registrasi, find or file, ID, syarat registrasi, syarat, wherein status baru diperbaiki. Ini misalnya datanya kurang sedang jadi terus ini
akan diperbaiki, sedangkan kalau datanya lengkap, statusnya berubah menjadi baru. If syarat exceed, return back, pesan data gagal diupdate, silakan cek status syarat pendaftaran. Registrasi status diterima kalau sudah diregistrasi dan datanya sudah dilengkapi semua. Ini dan akan kemudian di-save, disimpan, dan di-return back oleh pesan status sudah diupdate. Kita masuk ke mahasiswa controller. Ada beberapa fungsi, ada fungsi from daftar, ini juga object action methodnya, ini app mahasiswa controller, simpan daftar, post, daftar from, data, fungsi simpan daftar. Ini kita melakukan validasi sesuai dengan nama database kita yang ada di PHP MyAdmin. Nama required, jenis kelamin required, tanggal lahir required, email, password required, asal sekolah required. Untuk foto kita required, filenya yaitu adalah PNG, JPG, dan JPEG, USAID required. Ini juga nanti ada fungsi beranda, ada object action methodnya. Ini actionnya akan dihandle oleh mahasiswa controller at simpan syarat. Ini di return view mahasiswa beranda data, else return redirect from login. Ini ada fungsi from login, ada juga ada object action methodnya. Ini fungsi proses login. Ini kita melakukan validasi lagi, name, nama, email, password, credentials, nama, email, password. Ada fungsi simpan syarat, validasi nama file. Filenya bisa berupa JPG, JPEG, dan PNG. Juga statusnya baru, kalau sudah diterima, statusnya berubah menjadi baru. Nanti kita coba di websitenya. Ini ada public function, logout, outboard mahasiswa, logout, return, redirect ke halaman utama. Public function, hapus syarat, app registrasi syarat, find or file, registrasi syarat, status diterima, storage delete, syarat file, syarat delete, return back with, pesan data berhasil dihapus. Kita masuk ke home controllernya, ini sudah ada beberapa, ini cuma sedikit ya. Ini ada index, ada fungsi index di home controller. Banda controller dikit juga. Ini juga sedikit. Nah, ini registrasi controller ada juga ini. Ada fungsi validator dan fungsi create. Login. Kita di sini jurusan mahasiswa PHP. Ini di mahasiswa PHP ada fungsi registrasi, return this has many. Apa itu registrasi? Ini artinya tabel mahasiswa berrelasi ke registrasi menggunakan has many. Registrasi juga ini sama, ini function user, return this belongs to app user. Function mahasiswa, return this belongs to app/mahasiswa. Public function jurusan, return this belongs to /app/jurusan. Ini function syarat, return this has many app registrasi syarat. Kita registrasi syarat, ini juga sama. Di registrasi syarat PHP ada fungsi registrasi dan di return this belongs to app registrasi user PHP. Juga ini ada public functionnya, return this has many app/registrasi. Jadi sini ada confirm password, login controller, ini ada ini. Terus ini kita masuk ke app blade. Sebentar. Ini app.blade app.blade.php, masuk ke beranda.blade.php. Banyak bootstrap ini yang nanti di websitenya kita coba. Daftar form, kita lihat daftar form, silakan diisi untuk mendaftar. Heading 2, from modelnya object, action, metodenya method, files true.
Ini nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, password, asal sekolah, foto Anda, jurusan yang Anda pilih, daftar sekarang, dan diakhiri dengan from close. Ini untuk from daftar. Nanti kita coba from daftarnya, ini codingnya. Di sini kita kalau jenis kelamin kita menggunakan from radio, untuk tanggal lahir kita menggunakan from date, from kalau email menggunakan from email, password menggunakan from password, asal sekolah menggunakan from select, foto menggunakan from file dan formatnya JPG, BNG dan JPG. Jurusan juga from select, from submit, daftar sekarang, BTN sukses, dan diakhiri dengan from close. Ini untuk from pendaftar. Nanti kita coba. Home blade. Tidak yang jurusan indeks. Ini di sini. Login from blade. Ini silakan login gagal, nama lengkap, email, password. Ini untuk mahasiswa yang telah mendaftar dan mau login. Ini tinggal masukin nama lengkap, email, dan passwordnya. Jika belum punya akun, nanti silakan mendaftar terlebih dahulu, dan linknya sudah ada. Link pendaftaran di websitenya nanti kita coba juga. Ini terus mahasiswa beranda di sini. Ini home mahasiswa. Ini yang telah mendaftar dan akan masuk ke beranda mahasiswa ini. Berandanya selamat datang. Nanti nama mahasiswa yang telah mendaftar. Silakan melengkapi persyaratan di bawah ini. Nanti ada persyaratan, silakan dilengkapi di websitenya. Session pesannya, alertnya, session get pesan. Terus ini mahasiswa. Ini nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan jurusan. Nama, dokumen, status aksi. Ini tabelnya nanti kita coba. Nah, ini berkas sudah divalidasi. Ini akhir paling return confirm. Anda yakin ingin menghapus file ini? Jadi berkas yang sudah diupload bisa kita hapus dan ada muncul peringatan seperti ini. Anda yakin ingin menghapus file ini dan akan di URL kan ke mahasiswa hapus syarat item ID. Array kalau kurung seperti ini array. Kita masuk ke sini, lengkapi syarat berikut ini. Berarti nanti kalau sudah mahasiswa mendaftar kan ada syaratnya ini. Syarat-syarat apa saja? Nama syaratnya ada KTP, ada ijazah, surat keterangan sehat, kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, ininya 0, kelasnya from control. From modelnya object, action, metodenya method files, true. Nama syarat kita menggunakan from select. Nama lengkap, file format JPG, format JPG, JPEG, PNG. From file kita menggunakan from file untuk mengupload file. From control, from submit. From submitnya simpan kelas. Menu utama blade. Ini menu utama registrasi indeks. Nomor, nama, asal sekolah, jurusan, tanggal buat, aksi, status. Ini ada itemnya mahasiswa nama, item. Nah, ini ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus data ini, return confirm. Kita masuk ke syarat from syarat pendaftaran. Nanti ada syarat pendaftarannya, ada formnya tersendiri. Nama syarat, download. From modelnya syarat, actionnya action, metodenya metode. From hidden syarat ID. Status kita menggunakan from select, status diterima. Jadi kalau datanya sudah semua dilengkapi, statusnya diterima. Kalau belum, datanya sedang diperbaiki. Dan ada keterangan juga menggunakan from text area.
from submit simpan, from close, dan akan dialinkkan ke URL-nya admin/registrasi/syarat kelas BTN secondary, kembali ke registrasi. Nanti ada tombol, jadi kita tinggal kembali ke menu registrasi. Syarat indeks. Ini from syarat pendaftaran ada data registrasi mahasiswa baru, ada nama pendaftar, ada asal sekolah, ada tanggal lahir, jenis kelamin, email, jurusan, dan status pendaftaran. Dan dialingkan ke return, dan ada pesan return confirm, apakah Anda yakin ingin mengubah status menjadi diterima. Nanti ada kita sebagai admin bisa menerima data mahasiswa yang telah memenuhi syarat status diterima. Nanti ada pesan status diterima. Nanti kita akan coba. Ini ada nomor, nama syarat, file syarat, status syarat, dan aksi. Ini filenya storage, URL, item file, download. Nanti filenya bisa di-download. Dan ini akan kita ada link dan link URL akan dihandle oleh admin registrasi syarat from. Item ID akan muncul pesan on click return confirm, apakah Anda yakin ingin memperbaiki data ini. Ini juga ada link di bawah tabel, ada link URL-nya admin/registrasi/index kelas BTN info BTN SM, kembali. Ada tombol kembali nanti di websitenya. Masuk ke user from. Ini ada from model, ada objek, ada action metodenya metode, ada user, nanti ada data user, data user, data registrasi, data jurusan. Ini data usernya ini. Label for name. Ini sesuai kolom yang ada di data user, di tabel user yang telah kita buat di PHP admin. Jadi ini harus sesuai, kalau tidak sesuai akan error. Email, juga email, from text. Password menggunakan from password. Konfirmasi password menggunakan from text. Error from submitnya kelas BTN primary, tombolnya akan berwarna biru dan diakhiri dengan from close. User indexnya dashboard, nama, atau password, email, tanggal buat, dan aksi. Ini ada link link URL-nya admin/user/edit, ada link lagi di bawahnya URL admin/user/hapus kelas BTN Danger, BTN SM, dan ada pesan on click return confirm, apakah Anda yakin mau menghapus data ini. Nanti ada pesan seperti ini kalau kita mau menghapus data. Complete. Ini ada cuma ini. Setelah saya menjelaskan, ada beberapa, ada route, ada beberapa ini controllernya, fungsinya tadi, dan ini juga ada beberapa foldernya, filenya. Kita langsung praktekkan saja, masuk ke menu websitenya yang telah kita buat. Ini saya sudah coba tadi. Ini sudah ada, selamat datang Helen. Ini nama dokumennya yang telah di uploadnya, yang telah memenuhi persyaratan. Ada KTP, ada ijazah. Ini kita bisa download filenya, statusnya baru. Hapus file, ini masih baru, nanti kita konfirmasi sebagai admin melalui halaman ini. Ini di sini, ini admin saya. Kita coba saja, kita buat data baru, kita logout. Kita logout dulu. Kita melakukan pendaftaran. Bisa lakukan pendaftaran atas nama ini. Kita melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa. Itu emailnya isi 21
paspornya 4 sama biasa. Ini fotonya, foto ini saja. Mas, ini status jurusan yang akan kita pilih manajemen. Ini form tadi kan sudah saya jelaskan di codingnya. Ini ada formnya, daftar sekarang. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran akan masuk ke beranda mahasiswa, ini home mahasiswa. Selamat datang sisi, silakan lengkapi persyaratan di bawah ini: nama sisi, kelamin wanita, email, jurusan yang dipilih manajemen. Nah, ini ada syarat, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Ada fotokopi KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dan kalau fotokopi kartu keluarga. Tadi kan di coding sudah saya jelaskan. Kita ini dulu, fotokopi ijazah dulu. Gambarnya bebas, terserah. Kita coba yang ini, kita simpan. Satu syarat sudah kita penuhi. Terus kita ijazah sudah, batik KTP, yang ini juga nggak apa-apa. Kita simpan. KTP juga sudah, yang surat keterangan sehat. Ini penggambaran bebas ya. Jika sudah, yang terakhir fotokopi kartu keluarga. Ijazah kan sudah, KTP sudah, surat keterangan sehat sudah. Statusnya masih baru, belum kita konfirmasi. Nanti kita konfirmasi. Ini sudah, kita pilih gambarnya yang ini, nggak apa-apa. Kita simpan. Sudah, data sudah disimpan. Nah, ini sudah kita penuhi semua persyaratannya. Pasti kalau kita di sini sudah melakukan pendaftaran di database milik kita di PHP ini, pasti sudah juga otomatis masuk di sini. Kita lihat. Nah, sisi sudah masuk ya. Berkaitan, berelasi antara sini dan di sini. Yang di sini dan tabel PHP adminnya sudah berelasi. Sekarang kita coba melalui sini sebagai admin. Kita lihat di data usernya. Di data registrasi ya. Data registrasi tadi ada sisi ya. Sisi kita lihat. Ini kita sebagai admin, kita mau mengonfirmasi data mahasiswa barunya. Ini kan sudah ada sisi, asal sekolah, SMA Diaksa, jurusan yang dipilih manajemen, tanggal buatnya ini, aksinya, statusnya masih baru ya. Kita coba lihat syarat. Syaratnya sudah dilengkapi semua. Ijazah sudah, KTP sudah, surat keterangan sehat sudah, kartu keluarga sudah. Ini juga sudah. Kita lihat konfirmasi, kita konfirmasi apakah Anda ingin berbagi data ini. Oke. Terima. Kita oke. Data sudah diupdate. Kembali ke registrasi. Data registrasi sisi tadi baru oke yang kita terima. Syaratnya ijazah, ini kita konfirmasi juga. Terima oke. Ini kita coba dulu, kita terima semua syaratnya dan kita ubah status ini menjadi diterima. Nanti kita coba lagi salah satu syarat yang tidak kita terima sebagai admin dan tidak akan bisa menjadi, statusnya tidak akan bisa diterima karena belum melengkapi semua syarat. Diterima nih, oke juga. Kita sebagai admin ingin mengonfirmasi data yang telah mahasiswa baru upload persyaratannya. Ini oke juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat syarat. Kita sudah status diterima, kita terima status mahasiswa ini dan persyaratannya yang telah upload, kita terima. Oke, kita terima. Status sudah diupdate menjadi diterima. Berarti mahasiswa ini sudah diterima di universitas yang dia pilih dan dengan jurusan yang dia pilih. Ini sudah diterima.
Sudah diterima, kita lanjut ke data registrasinya. Ini kan sudah semua dilengkapi pesertanya, otomatis data sudah diterima. Nanti kita coba, kita tidak lengkapi salah satu syarat ini, apakah bisa statusnya berubah menjadi diterima. Nanti kita coba, kita coba ke data user. Ini ada beberapa user yang telah saya buat. Ini bisa kita tambah. Ini kita tambah ya. Vina, emailnya vina@gmail.com, passwordnya masing 21, ini passwordnya 21, kita submit. Data sudah disimpan, kita cek di data user apakah ada Vina. Ini sudah ada kan, berarti datanya sudah berhasil disimpan. Ini datanya otomatis akan masuk ke sini juga, di PHPMyAdmin ke database milik kita. Kita lihat di tabel user ya. Tadi Vina ini kan otomatis terhapus. Ini kita hapus saja di sini. Passwordnya ini panjangan. Jadi antara satu dan lain ini berkaitan. Kalau kita buat di sini juga akan muncul di sini di PHPMyAdmin database yang telah kita buat dengan name kita, sama juga halnya di sini. Terus ini kan sudah tambah, kita refresh dulu. Bagaimana kalau kita edit? Ini kan jadi awalnya tadi kan Vina, kita edit jadi Vina 21, ini Vina 21, passwordnya 54, ininya 54. Apakah bisa diedit? Kita submit. Data sudah diupdate, kita lihat Vina 21. Kita lihat di data user. Nah, ini juga sudah berubah namanya jadi Vina 21, dan juga emailnya sudah berubah. Sudah berhasil kita update. Kita refresh dulu sini. Ini dikit lagi. Ini kita hapus kepanjangan kata sandinya. Coba kita masukin tadi passwordnya. Ini kalau kita edit juga bisa, kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kita cancel, kita hapus yang ini. Malah kita hapus. Oke. Data berhasil dihapus, kita lihat. Hilang ya. Nama Maulana tadi. Kita cek di sini juga. Biasanya ini masih ada, kita refresh. Nah, ini hilang jadi ya. Nama Maulana yang ada di database PHPMyAdmin punya kita. Ini data user, data registrasi juga sudah. Nah, kita coba lagi untuk melakukan pendaftaran tapi tidak melengkapi salah satu syarat, apakah bisa diterima. Kita coba dulu. Ini kita bisa download filenya ya. Ini statusnya masih baru. Kita sebagai admin kita konfirmasi, kita lihat. Nah, ini kan statusnya diterima, sedangkan di sini belum diterima. Masih statusnya baru, di sini sudah diterima. Tulisannya manajemen. Kita coba lagi melakukan pendaftaran dan kita lihat kalau kita tidak melengkapi salah satu syarat apakah bisa diterima. Sebagai mahasiswa kita logout dulu. Kita melakukan pendaftaran yang baru. Kita coba Santi. Moneta 2109 2000. Yes. 2000. Ininya kita ganti santi@gmail.com, ininya 44. Aku coba
upload foto yang ini, open, jurusannya, informasi, daftar sekarang. Sudah berhasil mendaftar, kita coba upload fotokopi ijazah. Kita upload. Ini untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kita coba, data sudah disimpan. Kita coba lagi ijazah, fotokopi kartu keluarga coba. Ini yang ini juga, ini saja. Kita coba ini. Simpan. Dua sudah, kita cek di sini data registrasi. Santi sama dari 1 Jambi. Kita lihat syaratnya apa saja yang telah dilengkapi. Ini ya, ijazah dan kartu keluarga. Kita konfirmasi persyaratan kita konfirmasi sebagai admin apakah oke. Diterima oke. Kita terima satu syarat, simpan. Data sudah diupdate. Kita lihat lagi. Ternyata di kartu keluarga, di persyaratan kartu keluarganya ada yang hilang salah satunya atau tidak lengkap. Kita cek, kita lakukan perbaikan, statusnya perbaikan, keterangannya, dokumen, ada yang rusak, mohon diperbaiki. Kita simpan, data sudah diupdate. Kita lihat apakah bisa kita mengubah statusnya menjadi diterima. Kalau kita lihat data gagal diupdate, berarti semua persyaratan ini harus admin terima, sebagai admin harus diterimanya, baru bisa status pendaftaran ini berubah menjadi seperti sisi tadi, sudah diterima. Kalau syaratnya sudah diterima semua dengan admin, otomatis status pendaftaran ini berubah. Kalau belum, ini kan kita tadi salah satunya di dokumen syarat kartu keluarga ini ada dokumen yang rusak, jadi sedang diperbaiki, jadi statusnya tidak bisa diterima dan masih baru. Data gagal diupdate. Ini beberapa kolom beberapa tabel yang telah saya buat di PHP MyAdmin dengan NIM saya, jurusan, mahasiswa, migration, registrasi syarat, dan user. Ini tabel user, ini registrasi syarat, ini tabel registrasi, banyak ini, ada statusnya, ada baru, diterima. Nah tadi kalau statusnya, cara persyaratannya sudah lengkap, akan statusnya bisa diterima. Kalau ada yang salah atau filenya ada yang salah, syaratnya statusnya belum bisa dirubah menjadi terima dan statusnya masih baru, belum bisa diterima. Ini tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini berapa kolom? Kalau nggak salah ada kolom ini nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, password, asal sekolah, foto, grade, dan update. Kolom ini kita harus sesuai codingnya dengan di Visual Studio Code, harus sesuai nama. Jangan kita buat nama di Visual Studio Code-nya, kita buat name, itu tidak bisa, akan error. Ada tabel jurusan. Ini ada 4 jurusan yang saya buat: sistem informasi, manajemen, teknik informasi, dan kewirausahaan. Terus ada beberapa kolom ini ya. Ini ada kolom ini, nama, singkatan, ID. Ini juga. Ini filenya, ini Santi, kita user. Ini yang telah saya buat. Registrasi, data jurusan, ini halaman user, ini bisa ditambah data registrasi. Ini bootstrapnya, ini Atang Santi, ini download file, bisa download filenya, masih baru. Ini adalah pendaftaran dan kita sebagai admin, saya sendiri adminnya ini.
from akun login saya, akun admin saya ini, kita akan mengafirmasi data yang telah si Santi upload ini dan merubah statusnya menjadi diterima atau filenya sedang diperbaiki dan statusnya masih baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.